Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara, masih dalam rangka masa raya Advent. Kita diingatkan bahwa Tuhan akan datang untuk kali kedua. Siapkah kita dan bagaimana cara kita menunggu? Apakah kita masih kuat di dalam iman percaya? Kita akan belajar dari firman Tuhan, Injil Yohanes 14 ayat 1-3. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kehidupan yang begitu berat seringkali membuat kami gelisah, membuat kami bingung. Apakah janji Tuhan akan ditepati, kemana kami akan mengakhiri hidup, dan bagaimana kami bisa mencapai kerajaan surga. Kadang-kadang iman kami lemah dan kami ingin melupakan Tuhan. Tetapi biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan kami kembali untuk kami tetap percaya dan setia sampai Tuhan datang menjemput kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab firman-Mu akan menguatkan, meneguhkan kami semua. Berkati hamba-Mu, supaya dia dilayakkan membaca, memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Injil Yohanes ini mengingatkan kepada kita untuk kita tidak gelisah tetapi tekun percaya, sebab Tuhan Yesus berkata, "Aku akan datang kembali." Memang sementara dia pergi untuk menyediakan tempat. Ayat ini biasanya dipakai untuk orang yang sedang berduka ya, kematian. Tapi sebetulnya ayat ini mau menguatkan kita untuk kita tetap percaya dan setia sampai Tuhan datang. Nah, dikatakan jangan gelisah sebab Tuhan itu akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Kapan? Itu yang kita memang tidak tahu. Dibutuhkan kepercayaan untuk berani menjalani kehidupan dengan tenang, tetapi juga dengan keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan pasti datang kembali. Kalau kita goncang, kalau kita mulai goyah, maka kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu ketika tiba-tiba Tuhan datang, kita akan terlupakan atau ditinggalkan. Itu bahayanya. Oleh karena itu biarlah firman ini meneguhkan langkah kita untuk tetap setia dan percaya sampai Tuhan datang. Nah, ada beberapa orang penjual buah yang berjualan di emper pasar. Jadi mereka tidak masuk ke dalam pasar, cuma di pinggiran ya. Memang pasar itu akan tutup pada siang hari, tidak sampai sore atau malam. Lalu pagi itu beberapa tukang buah yang berderet-deret kedatangan seorang ibu. Ibu itu lihat-lihat lalu berkata begini pada seorang penjual, berkata, "Aku datang lagi ya, kamu jangan pulang dulu, nanti aku datang lagi." Lalu penjual itu mengatakan, "Iya Bu, saya tunggu." Lalu ibu itu pergi, si pembeli itu pergi, ibu yang jual ya nunggu sambil dia terus berjualan sepanjang hari itu. Sampai pasar hampir tutup, ibu yang pesan tadi belum datang. Lalu teman-teman yang kiri kanan mengatakan, "Kamu dibohongin dah, percuma nunggu, nyatanya sampai jam segini ibu tadi belum datang. Ayo pulang gitu ya." Lalu ibu yang merasa dipesani itu bingung. Dia juga ingin pulang, tetapi dia sudah berkata, "Iya saya tunggu." Tapi kok ya dari pagi ya jam 9 sampai jam 3 sore kok belum datang juga. Apa ibu ini lupa? Apa ibu ini tidak balik lagi? Apa ibu ini bagaimana? Dia nggak bisa kontak, nggak punya kontaknya. Tapi akhirnya dia berkata begini, "Aku percaya omongan ibu tadi. Aku akan tunggu. Kalaupun pasar sudah tutup, ya enggak apa-apa. Sakuatku. Kalau hari sampai gelap, nanti ibu belum datang, ya sudah, saya akan pulang. Tapi selama saya masih bisa menunggu, saya akan menunggu." Nah akhirnya beberapa teman itu pulang, ya, sehingga dia tinggal sendiri. Ada beberapa penjual yang masih agak jauh tempatnya. Tapi tempat dia berjualan itu tinggal dia sendiri.
Sambil mengusir lalat, dia menyanyi, memuji Tuhan gitu ya. Teman-temannya bilang kamu dibohongin, kamu tidak akan dapat uang, sudah tinggal saja. Tapi dia berkata saya percaya. Karena ibu tadi berkata jangan pulang dulu, aku akan datang lagi. Nah, perkataan itu yang dipegang terus. Dan sungguh akhirnya 3:30 sore, ketika pasar juga sudah mulai sepi, dia masih bingung, tingak-tinguk sendiri, tapi dia tetap memuji Tuhan sambil menunggu, dan dia mengatakan dalam tekadnya kalau memang sampai petang atau agak malam gak datang ya apa boleh buat. Nah, 3:30 sore ibu itu datang. Dan dia bertanya, loh kok sendiri? Lah ya, teman-teman tadi sudah pulang, nunggu ibu nggak sabar, katanya ibu nggak datang lagi. Aku tuh nggak akan berbohong, kata ibu itu. Kalau aku sudah bilang aku datang ya datang. Memang tadi urusanku agak banyak, sehingga aku bisa kesininya sore. Wah, kamu setia. Terima kasih kesetiaanmu. Masih ada dagangan apa? Dia lihat buahnya, masih ada beberapa macam, ada masih yang agak banyak, ada yang sudah mulai berkurang. Lalu ibu itu berkata, saya borong semua. Saya ambil semua. Dan hitung saja berapa kilo, berapa uangnya, saya ambil semua. Akhirnya memang ibu itu pulang dengan sukacita karena dagangannya laku. Itulah kepercayaan. Ditinggal teman-teman, dia cuma sendiri, mulai ada kegelisahan, mulai ada ketakutan. Tetapi ingat perkataan, aku balik loh, aku datang lagi. Saudara, kuatkah kita mendengar perkataan Tuhan Yesus? Penjual buah ini memberi contoh bahwa dia akhirnya mendapat berkat karena dia percaya. Akankah kita juga bisa percaya kepada Yesus sampai Tuhan datang kembali? Natal demi Natal sudah kita lalui. Sehat dan sakit silih berganti. Punya uang dan tidak punya uang silih berganti. Suka dan duka silih berganti. Akankah kita tetap berkata, aku percaya Tuhan datang kembali dan aku akan setia menunggunya. Biar aku nunggu sendiri. Teman-temanku boleh lari dari Tuhan karena beban berat kehidupan. Mereka bisa cari ilah, mereka bisa menyembah berhala, tapi aku akan tetap percaya Yesus. Nah, kuatkah kita? Mari kita belajar dari firman Tuhan, supaya kita tetap kuat, sebab janji Yesus mengatakan jangan gelisah. Kalau kita percaya dengan sungguh, kita tidak akan gelisah. Mungkin gak ada teman tadi, ya gak apa-apa. Ibu itu mengatakan ya aku nunggu sendiri sambil ngusir-ngusir lalat ya, ngusir-ngusir kejahatan begitu, dia tetap memuji Tuhan. Sambil memuji Tuhan dia tetap percaya. Kepercayaan itu menjadikan berkat. Kita juga harus belajar bahwa ketika Tuhan datang entah kapan, kita tetap dalam kondisi percaya. Usirlah segala kejahatan dengan memuji Tuhan, dengan tetap berdoa, dengan tetap percaya. Itulah penantian yang menjadikan kesukacitaan, jawaban yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kita akan dibawa pulang ke rumah yang sudah Dia sediakan. Mari kita tetap imani, percaya kepada Yesus. Selamat berkarya, selamat menjalani masa raya Advent. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, Natal mengingatkan bahwa Tuhan segera datang. Sudah berapa kali Natal kami tidak ingat, tapi Tuhan belum datang. Oleh karena itu tetap persiapkan kami. Di tengah tantangan zaman yang begitu berat, kami tetap percaya Tuhan Yesus pasti datang membawa dan menjemput kami. Oleh karena itu kesiapan hati kami, kiranya Tuhan topang, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, supaya kami tetap percaya dan setia. Roh Kudus berkaryalah. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau yang dinanti